Halo, perkenalkan nama saya Agnes Yorbing dengan NIM 231041414021 dari jurusan Sains Informasi UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan praktek transformasi data. Adapun video ini dibuat adalah untuk memenuhi UTS mata kuliah manajemen data. Demikian perkenalan dan pembuka singkat dari saya. Langsung saja saya akan menjelaskan praktek transformasi data pada video ini. Sebelum melakukan transformasi data, tentunya dibutuhkan dataset terlebih dahulu. Jadi pada kali ini saya akan mengambil dataset dari Kaggle. Dan judul dari dataset yang saya ambil adalah dataset pengangguran di Indonesia tingkat pendidikan. Jadi saya akan mendownloadnya terlebih dahulu. Sebelum memproses data, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membersihkan data. Jadi untuk membersihkan data pada dataset ini, yang saya akan lakukan adalah dengan mengecek apakah ada data yang kosong dan duplikatif. Caranya adalah dengan cara memblok seluruh dataset yang ada. Lalu kemudian mengklik data dan filter. Di sini sudah muncul apakah ada data yang kosong. Saya menceknya secara manual. Pada dataset ini tidak ada data yang kosong. Jadi step selanjutnya adalah menghapus dataset yang tidak unik atau duplikatif. Caranya adalah memblok, kemudian pergi ke data dan filter, terus mengklik advance. Jadi kita hanya memilih unique records saja. Kita lihat di sini data sebelumnya terdapat 36 setelah melakukan penghapusan data yang redundan hanya terdapat 35 baris. Atau setelah pembersihan data, langkah selanjutnya adalah memproses transformasi data menggunakan tools RStudio. Jadi yang pertama dilakukan adalah pergi ke session, kemudian set working directory, choose directory, terus kemudian mengambil lokasi di mana datasetnya itu disimpan. Setelah berhasil, tidak ada tanda error, string data untuk menampilkan struktur data di dalam konsolnya, kemudian view data untuk melihat tabel data yang diambil dan untuk gunanya untuk mengecek apakah tabel yang atau dataset yang diambil itu sudah benar atau belum. Kemudian langkah selanjutnya memilih kolom numerik yang cocok ditransformasi atau yang ingin ditransformasi. Setelah berhasil, kemudian menghapus kolom yang tidak ikut ditransformasi dan menjadi data non. Terus kemudian mengambil kolom yang dikecualikan atau yang tidak ikut ditransformasi. Kemudian melihat tabel dari atau bagian yang tidak ditransformasikan apakah sudah benar, dan sudah benar. Jadi yang tidak ikut ditransformasikan adalah periode dan bulan, karena periode itu memuat tahun sementara bulan itu memuat kategori. Kemudian memastikan apakah tabel dataset yang difilter sudah sesuai. Di sini sudah sesuai. Kemudian
Langkah selanjutnya adalah transformasi normalisasi data, yang dimana kolom yang dipilih saja yang tadi, yaitu data tanpa masa. Kemudian setelah berhasil adalah menggabungkan kembali kolom yang ditransformasi dengan kolom numerik yang sudah dinormalisasikan. Nah, setelah berhasil tidak ada tanda error, dengan melihat hasilnya di konsol, dan untuk melihat tabelnya apakah sudah tergabung, dan inilah hasil dari normalisasi datanya dari skala 0 sampai 1 sudah berhasil semua. Penjelasan selanjutnya adalah alasan melakukan transformasi data normalisasi pada dataset. Jadi transformasi data pada dataset ini dilakukan karena dataset memiliki beberapa kolom numerik dengan rentang nilai yang berbeda-beda. Dan perbedaan skala ini bisa menyebabkan bias ketika dilakukan analisis statistik, visualisasi, ataupun penerapan algoritma seperti clustering dan machine learning. Oleh karena itu, transformasi normalisasi dilakukan agar semua kolom numerik berada pada skala yang sama, yaitu antara 0 sampai 1. Kemudian manfaat transformasi normalisasi pada dataset ini, yang pertama ada meningkatkan interpretasi visualisasi. Jadi setelah dinormalisasi, grafik seperti box plot atau scatter plot akan lebih mudah dibandingkan antar variabel karena memiliki rentan yang sebanding. Terus yang kedua, mengurangi efek nilai ekstrem atau outlier. Jadi normalisasi ini membantu menyeimbangkan pengaruh data ekstrem atau outlier sehingga analisis menjadi lebih representatif terhadap pola umum. Kemudian yang ketiga, manfaat transformasi normalisasi pada dataset ini adalah mempercepat proses komputasi dan konvergensi model. Jadi dengan skala data yang seragam, dengan rentang 0 sampai 1, model statistik atau machine learning dapat belajar lebih cepat dan stabil. Kemudian yang terakhir, menyamakan skala antara variabel. Jadi semua kolom numerik akan berada dalam rentang 0 sampai 1 sehingga tidak ada variabel yang mendominasi analisis hanya karena memiliki satuan atau skala yang lebih besar. Dan kesimpulan dari praktek ini adalah transformasi normalisasi dilakukan karena dataset memiliki variabel numerik dengan rentang nilai yang berbeda. Dan dengan mengubah semua nilai ke dalam skala 0 sampai 1, data menjadi lebih seimbang, mudah dibandingkan, dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti pemodelan analisis statistik. Demikian penjelasan video singkat dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.